Selamat datang kembali dalam perkuliahan Matematika 1B MA 1102. Saya Erik dari Prodi Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini, kita masih akan berbicara tentang limit. Secara khusus, kita akan membahas tentang limit trigonometri. Saya masih akan menggunakan slide dari Bapak Warsoma Johan. Mari kita masuk di dalam pembahasan tentang limit trigonometri berikut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan satu sifat limit yang sangat terkenal dan sangat kita akan butuhkan ketika kita bicara tentang limit trigonometri, yaitu ini ya. Dari sini kita bisa membuktikan bahwa ini, bisa membuktikan ini, dan kita bisa membuktikan pada juga limit dari 1 min cos X dibagi X juga adalah 0. Oke ya, mari kita lihat pembuktiannya. Untuk yang akan kita buktikan kali ini, oke ya, kita akan melihat untuk X mendekati 0 plus saja. Untuk X mendekati 0 plus saja. Untuk 0 minusnya nanti bisa dibuktikan dengan cara yang sama, ternyata bisa juga, gitu ya. Bisa juga. Kok 0 minus? Oke ya. Nah, untuk membuktikannya, kita akan lihat secara geometrisnya. Saya buat lingkaran berjari-jari satu. Secara saya lihat seperempat lingkaran, yaitu pada kuadran pertama. Saya seperempat lingkaran ini melewati titik 1,0 yang adalah titik B, melewati satu titik di sini A, dan melewati 0,1. Oke ya. Setelah itu, di A itu saya buat garis yang tegak lurus dengan garis OB. Dan tentunya kamu tahu panjang ini, kalau ini adalah sudutnya adalah theta, maka adalah panjang ini adalah cos theta dan panjang ini adalah sin theta. Sehingga ini itu OB AB ini adalah juring lingkaran dengan jari-jari satu dengan sudutnya adalah theta radian. Dengan cara yang sama, yang ini, yang ungu ini adalah juring lingkaran dengan sudut theta, dengan jari-jarinya adalah cos theta. Dan cara yang sama kalau ini adalah apa? Segitiga dengan alas cos theta dan tingginya adalah sin theta. Kamu sudah tahu dengan melihat gambar, kamu sudah tahu bahwa luas juring OAB itu pasti akan lebih besar dari luas segitiga OAC dan lebih besar dari luas juring OCD. Sehingga saya punya seperti ini, padahal luas juring dari OCD ini adalah theta per 2pi, itu adalah berapa bagian dari luasan lingkarannya. Pi dikali dengan jari-jari cos theta pangkat 2. Dan cara yang sama ini, setengah dikali cos theta dikali sin theta, ini akan lebih kecil sebenarnya. Luas ini, theta per 2pi dikali pi dikali 1. Oke ya. Karena T-nya tidak 0, theta-nya hanya mendekati 0, dengan cara itu saya bisa membagi dengan theta per cos theta. Sehingga saya akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke ya. Nah, kalau kamu masih ingat, saya bicara tentang sebelumnya itu bicara tentang yang kita namakan prinsip apit. Kalau saya punya ini sin theta per theta itu diapit oleh cos theta dan super cos theta. Dan kalau saya lihat ternyata limit dari cos theta untuk theta mendekati 0 adalah limit dari 1 per cos theta untuk theta mendekati 0, yaitu adalah 1. Untuk yang plusnya ya. Karena ini limit pengapitnya itu adalah 1, maka limit pengapitnya adalah 1 dan berlaku ini, maka berdasarkan prinsip apit atau teorema apit, limit ininya untuk ini juga adalah 91. Oke ya. Ya, pada akhirnya ini bisa dibuktikan untuk theta sama dengan 0 juga, tidak harus 0 plus ya. Jadi, saya sudah punya sekarang limit sin theta per theta dan 1. Pak, bagaimana kalau limit theta dibagi sin theta? Ya, mudah saja. Asal saya sudah membuktikan bahwa limit dari sin X dibagi X untuk X mendekati 0, dia adalah 1, maka sin X per X itu adalah 1 per sin X per X. X per sin X itu. Limit 1 untuk X mendekati 0 ada, limit sin X per X-nya ada. Jadi menjadi limit 1 dibagi limit sin X per X. Menjadi 1 per 1, ya dia adalah 1 juga. Oke ya. Secara grafik yang menarik itu adalah sin X per X. Kalau saya gambarkan, sin X itu adalah garis ini, cos X itu ini. Jadi kira-kira kelakuan sin X dan X itu mirip. Jadi ini itu ketika saya bicara ini sebenarnya bicara tentang bahwa sin X itu bisa saya
bisa saya hampiri dengan X, kalau X-nya kecil. Makanya kalau kamu lihat di fisika, sin X itu nanti pada akhirnya boleh saya gantikan dengan X kalau sudutnya kecil. Nah, itu karena apa? Karena limit sin X per X itu 91 untuk X mendekati 0. Oke ya? Bagus sekali, itu adalah hal yang bagus sekali. Nah, coba kita buktikan beberapa sifat ya, menggunakan tadi dan menggunakan sifat limit. Nah, kalau saya punya ini, 1 min cos X dibagi X, saya bisa kalikan dengan sekawan. Oh, kamu sudah tahu ya, kalau kamu substitusi ini menjadi 0 dibagi 0 ya, sehingga tidak bisa saya langsung substitusi. Jadi langkahnya secara trigonometri mau dibawa ke bentuk sin X per X. Oke, jadi saya bawa ini menjadi ini 1 min cos kuadrat berdasar sin kuadrat berdasar identitas trigonometri, dan saya pecah sin kuadrat X itu adalah sin X dikali sin X menjadi sin X per X dikali sin X begini. Apakah boleh menjadi limit ini dikali limit ini? Boleh, karena limit ini ada dan limit ini ada. Emang limit ini ada, Pak? Ya, masukin substitusi aja X benar 0, menjadi 0 dibagi 2, 0. Oke ya. Dan ini adalah 1. Jadi 1 dikali 0 adalah 1. Jadi saya sudah membuktikan bahwa limit ini adalah 0. Dan cara yang sama kamu buktikan untuk tangan X per X per tangan X, kamu coba. Nah, perlu kamu hati-hati bahwa ini juga adalah bentuk limit yang tadi terselubung. Bentuk 0 per 0 kan ini ya, bentuk 0 per 0. Jadi ketika ini biasanya saya menuliskan substitusi variabel baru ya, contohnya adalah T yang adalah X minus 2. Ketika X-nya mendekati 2, maka T-nya akan mendekati berapa? Kalau X-nya mendekati 2, akan mendekati 0. Jadi saya punya ini itu bisa saya lihat sebagai limit T mendekati 0 dari sin T per T yang adalah 1. Oke ya, bagus sekali. Hal yang bagus sekali. Nah, jadi saya bisa buktikan yang ini semua, kamu coba sendiri. Kalau bukan 0 per 0, tinggal substitusi saja. Karena pada akhirnya continue. Nah, hati-hati kalau X mendekati 2 ini bukan sin, bukan 1 ya. Tapi ini adalah karena ini disubstitusi bukan 0 per 0. Jadi ini adalah sin 2 per 2. Dengan cara yang sama ini, dan cara yang sama juga yang ini. Oke, nah kamu bisa melakukan coba-coba untuk ini dan melakukan ini supaya kamu mengerti apa yang terjadi untuk ini ya. Oke, jadi kita sudah bicara tentang limit trigonometri. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang kekontinuan. Oke, terima kasih.